sesuai seperti itu. Nah, berbicara tentang material, itu kita tidak akan terpisahkan dari yang namanya zat padat. Di mana zat padat ini adalah salah satu jenis benda yang memang sangat banyak kita manfaatkan ya. Nah, zat padat itu pasti nanti ketika kita berbicara tentang zat padat itu pemahaman mengenai sifat-sifat zat padatnya itu pasti akan selalu berkaitan erat dengan struktur dari zat padatnya. Sehingga bisa dikatakan pembahasan mengenai zat padat ini tidak bisa dipisahkan dari bahasan tentang bagaimana cara-cara atom tersebut berikatan dengan atom di sekitarnya. Ataupun mungkin ketika dia membentuk kristal, membentuk molekul, ataupun struktur mikro lainnya, itu pasti kita berkaitan erat dengan interaksi antar atomnya, bagaimana ikatannya, bagaimana kekuatan ikatan tersebut, seperti itu. Nah, sifat-sifat suatu bahan seperti kekuatan, kekerasan, kelistrikan, sifat termal, warna, dan yang lainnya itu ditentukan oleh struktur internal dari bahan tersebut. Nah, ini yang struktur internal ini yang apa ya? Dia melibatkan atom-atom dan cara-cara atom tersebut berikatan satu sama lain. Nah, nantinya semakin kuat ikatan yang terbentuk dari suatu material itu, terutama ini kita membahas zat padat, itu maka biasanya energi yang diperlukan untuk memisahkan antar atom itu akan semakin tinggi. Nah, sementara ikatan antar atom ini, bagaimana dia terikat kuat si elektron pada satu atom dengan atom yang lain itu juga akan mempengaruhi sifat daya hantarnya, entah itu daya hantar listrik ataupun daya hantar kalornya, daya hantar termalnya maksud saya. Nah, jadi nanti ketika elektron tersebut terikat sangat kuat kepada atom, maka bisa dipastikan bahwa elektronnya akan sulit untuk bergerak. Dia akan sulit untuk berpindah secara bebas. Nah, hal ini yang menyebabkan ketika elektron tersebut terikat sangat kuat, seperti contohnya pada ikatan ionik dan ikatan kovalen, itu biasanya perilaku konduktivitas termal dan listriknya itu biasanya kurang baik. Tetapi contohnya pada logam, elektron valensinya itu bergerak bebas, tidak terikat secara kuat kepada atomnya, maka dia akan dapat menghantarkan listrik ataupun termal dengan lebih baik, seperti itu. Nah, berbicara tentang wujud kristal, struktur kristal maksud saya, dalam zat padat itu biasanya akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur kristal yang memang kristal atau kristalin, dan ada juga yang strukturnya amorf. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan yang struktur kristalin ini, dia biasanya memiliki struktur yang lebih teratur. Struktur dan susunannya itu mengikuti pola-pola tertentu, dan polanya itu akan selalu berulang di setiap titik manapun yang akan kita amati. Nah, sementara kalau yang bentuknya amorf itu kebalikannya. Strukturnya biasanya acak, tidak ada keberulangan, dia tidak mengikuti pola-pola tertentu. Dan tentu saja bentuk kristal ini akan mempengaruhi strukturnya, akan mempengaruhi kekuatannya, dan mempengaruhi sifat-sifat dari si materialnya. Struktur kristalin itu umumnya dapat ditemukan pada logam, zat padat yang bahannya logam.
karena memang di dalam logam struktur kristalnya itu tersusun sangat rapi dan teratur. Itu yang menyebabkan kondisi secara fisik logam itu sangat kuat dan bentuknya lebih padat biasanya. Nah, berbeda dengan yang kristalin, kalau struktur amorf itu umumnya ada pada zat padat dengan berbahan baku seperti kaca, lalu ada kebanyakan plastik, lalu ada juga beberapa logam tapi tidak jumlahnya tidak banyak seperti itu. Nah, struktur amorf ini biasanya memang dia lebih acak dan biasanya dia akan lebih rapuh jika dibandingkan dengan logam, karena memang tidak ada keteraturan di dalam strukturnya. Nah, selain itu, selain kita bisa membedakan material ini strukturnya kristalin dan yang ini strukturnya amorf, ternyata ada juga beberapa material yang bisa memiliki kedua struktur ini sekaligus. Misalnya pada boron trioksida atau di dalam silikon dioksida. Nah, boron trioksida dan silikon dioksida ini adalah beberapa bahan yang banyak dimanfaatkan. Biasanya hal ini terjadi karena proses pembekuan yang terjadi dengan sangat cepat. Nah, jadi munculnya struktur kristalin dan amorf secara bersamaan di dalam boron trioksida dan silikon dioksida itu terjadi karena proses pendinginannya yang berlangsung sangat cepat. Nah, pada kristal boron trioksida, pola keteraturannya terjadi dalam rentang yang panjang, sedangkan struktur amorfnya terjadi dalam rentang yang pendek. Jadi jumlah struktur kristalinnya itu sebenarnya lebih banyak, walaupun nanti di dalamnya juga akan ada beberapa struktur yang amorf seperti itu. Itu pada yang boron trioksida ataupun pada contoh-contoh material yang bisa memiliki kedua struktur kristalin dan amorf secara bersamaan. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur yang kristal. Nah, struktur kristal ini adalah bahan yang atom-atom penyusunnya memiliki pola keteraturan di dalam 3 dimensi, dan itu akan terus berulang secara teratur dalam jangkauan yang panjang. Jadi maksudnya adalah pada titik manapun kita meriksa kondisi struktur kristalnya, itu akan selalu menemukan pola yang sama. Nah, kristal ini juga memiliki kesamaan ruang yang tinggi di seluruh volumenya. Jadi kan kita tahu bahwa segala hal material itu selalu tersusun secara 3 dimensi, tidak ada yang 2 dimensi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah struktur kristalnya, baik itu dilihat secara 2 dimensi ataupun secara 3 dimensi, ketika dia sudah membentuk suatu material, itu dia akan selalu memiliki pola yang sama. Jadi baik itu secara volumenya dan maupun tingginya, itu dia punya keteraturan yang serupa seperti itu. Nah, biasanya untuk analisis fisika zat padat, nanti kristal kita idealisasikan sebagai kristal yang sempurna. Ciri-cirinya itu adalah ukuran-ukurannya tidak terhingga, lalu dia tanpa cacat geometrik, artinya tidak ada cacat di dalam kisi kristalnya, semua bentuknya sama, teratur seperti itu, dan dia juga tidak memiliki ketidakmurnian kimiawi. Maksudnya adalah seluruh atom penyusunnya itu sama semua. Tidak ada yang atom pengotor.
Maksudnya atom sama semua ini bukan berarti aluminium seluruhnya aluminium seperti itu. Misalnya kalau kita dalam bentuk dalam bentuk senyawa seperti aluminium dioksida, jadi aluminium trioksida maksud saya. Jadi Al2O3 berarti penyusunnya adalah aluminium dan oksigen. Nah, jadi yang maksudnya ketidakmurnian tanpa ketidakmurnian kimiawi ini berarti seluruh struktur kristalnya hanya diisi oleh aluminium dan oksigen, tidak ada zat-zat yang lain seperti itu. Lalu atom-atomnya biasanya tidak mengalami getaran termik, terutama pada suhu di atas 0 Kelvin. Nah, itu yang dianggap atau diasumsikan sebagai kristal yang sempurna. Walaupun sebenarnya tidak mungkin ada kristal yang sempurna ini, karena setiap atom itu dia pasti akan mengalami getaran termiknya masing-masing. Nah, untuk struktur kristal itu ada beberapa istilah umum yang biasa digunakan di dalam menjelaskan struktur kristal. Yaitu ada yang kita sebut sebagai kisi, basis, unit sel atau sel satuan, dan sel primitif dan sel tidak primitif. Nah, ini beberapa contoh penggambaran struktur kristal secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau secara 2 dimensi kita menggambarkannya dengan titik-titik seperti itu saja. Sementara kalau dalam bentuk 3 dimensi ya kita sudah menggambarkannya dalam bentuk menyerupai kubus seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kisi. Sampai sini paham dulu? Masih bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, Bu. Baik, kita akan bahas mengenai kisi, di mana setiap atom di dalam kristal sempurna itu dianggap sebagai satu titik. Nah, tepat pada kedudukan seimbang di setiap atom di dalam ruangan. Jadi, titik-titik tadi itu kita gambarkan sebagai atom yang pada gambar ini tadi nih. Nah, titik-titik di entah itu di struktur 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu adalah atomnya, dianggap sebagai atom. Nah, pola geometrik yang diperoleh dari susunan kisi tadi itu atau susunan titik-titik itu, itulah kita sebut sebagai kisi atau bahasa Inggrisnya lattice. Nah, nanti kisi ini adalah suatu deretan dari titik-titik yang dihubungkan oleh operator translasi kisi. Jadi tadi ada gambar tanda panah itu yang kita sebut sebagai operator translasi kisi. Nah, kalau dilihat dari susunan kisinya, nanti kita bisa bagi menjadi 2 jenis, yaitu kisi Bravais dan kisi non-Bravais. Nah, kisi Bravais itu adalah suatu kisi khusus di mana semua titik kisinya itu ekivalen. Artinya, semua titiknya itu mempunyai lingkungan geometrik yang tepat sama, posisinya sama, jumlah atom yang di sekelilingnya itu sama, bentuk susunannya pun sama. Jadi itu yang dimaksud dengan ekivalen. Jadi seluruh lingkungannya, seluruh kondisinya, seluruh bentuk dan bahkan jenisnya itu semua sama. Itu adalah kisi Bravais. Di mana kondisinya sebenarnya kisi Bravais ini sangat jarang terjadi secara murni. Jadi pasti akan ada pengotor pastinya, lalu dia tidak juga sangat jarang bisa terbentuk secara secara alamiah. Pasti untuk dapat memperoleh kisi Bravais ini kita memerlukan beberapa rekayasa seperti itu. Kemudian sementara yang kisi bukan Bravais atau kisi non Bravais itu adalah kisi yang lebih
mungkin terbentuk secara umum. Jadi yang kisi realnya lah seperti itu. Karena memang tidak mungkin ada kisi yang akan terbentuk secara ekivalen dengan sangat-sangat sempurna seperti itu. Nah, jadi itu bedanya kisi Bravais dan kisi yang non Bravais. Jadi kisi Bravais ini seluruh lingkungannya sempurna dan ekivalen, sementara kalau kisi Bravais itu kebalikannya, dia tidak ekivalen seperti itu. Nah, yang kedua ada basis. Basis ini adalah suatu gugus atom yang harus ditempatkan pada setiap kisi dari suatu kristal untuk memperoleh struktur kristal yang sebenarnya. Nah, artinya suatu struktur kristal yang nyata nanti diperoleh dengan menempatkan suatu basis pada setiap titik dari kisi Bravais geometrik kristal yang bersangkutan. Maksudnya apa? Ini tuh basis itu berupa garis-garis penyusunnya. Jadi kalau tadi kita lihat di gambar yang ini kan titik-titik ini kita sebut sebagai kisi ya. Nah, yang menjadi basisnya itu adalah ketika satu kisi ini kita susun atau kita tarik garis-garis penghubungnya. Contohnya seperti yang di bawah. Kalau kayak gini, apa ya namanya? Kursor saya kelihatan nggak? Pergerakan kursornya. Tidak kelihatan. Izin Bu. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Gimana ya caranya ya? Udah kelihatan, Bu. Tapi PowerPoint-nya full di layar. Full, Bu. Full kalau PowerPoint-nya. Full Bu. Apa ya masalahnya? Nggak bisa juga. Oke lah. Oke, kita bicarakan gambar atas gambar bawah ya maksudnya. Jadi yang saya maksud dengan kisi itu adalah yang titik-titik di gambar atas dan gambar bawah, ada titik-titiknya. Sementara kalau yang basis itu adalah garis-garis yang menghubungkan titik tersebut. Coba kalian lihat di gambar bawah, itu ada yang ditebalkan gambarnya seperti kubus itu. Ya. Bisa dilihat kan di gambar yang bagian bawah? Bisa Bu. Nah, satu garis yang menghubungkan dua titik itu yang kita sebut sebagai basis. Nah, nanti ketika basis-basis ini dihubungkan, dia akan menjadi unit sel atau sel satuan. Nah, jadi di dalam kisi luas atau volume daerah yang sisi-sisinya dibatasi oleh vektor basis itu, kita sebut dia sebagai sel satuan. Nah, penentuan unit sel dua dimensi biasanya diambil dari luasan yang terkecil, yang akan menghasilkan daerah yang dapat diperoleh pada kisi. Sementara kalau dalam bentuk tiga dimensi, itu dia dalam bentuk volumenya tadi. Nah, unit sel ini memiliki sifat yang mana dia mempunyai luasan atau volume yang sama, dan setiap unit sel itu hanya mempunyai total satu titik kisi. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambar ini, kalau kalian lihat secara dua dimensi, secara garis satu titik yang dua titik yang dihubungkan satu garis, lalu kita membentuk kubus, nah itu yang kita sebut sebagai sel satuan. Susah ya kalau nggak ada kursor nih ini ya. Tapi bisa mengerti nggak maksud saya?
Kalian bisa membedakan kan? Oh, persegi dengan kubus bisa lah ya. Bisa Ibu. Nah ya, Bisa, jadi Bu. maksudnya kalau dalam bentuk persegi itu dia dalam bentuk 2 dimensi, satu unit sel satuan dalam bentuk 2 dimensi, sementara kalau dia sudah membentuk kubus itu berarti unit sel dalam bentuk 3 dimensi seperti itu. Jadi itu yang ingin saya jelaskan mengenai sel unit. Dan biasanya sel unit ini dia akan terus berulang dengan bentuk yang sama terus dan akan tersusun secara teratur untuk membentuk materialnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sel primitif dan sel tidak primitif. Nah, untuk sel primitif itu adalah unit sel dengan hanya satu titik per kisi di dalam satu selnya. Sementara sel tidak primitif itu dia bisa memiliki lebih dari satu titik kisi per sel. Nah, contohnya di gambar ini, gambar yang atas itu adalah sel primitif. Jadi memang hanya satu basisnya hanya menghubungkan dua titik saja, dua kisi saja. Jadi bagaimanapun bentuknya, entah itu di dalamnya ada atom juga, ataupun di dalamnya kosong, atau modelnya seperti, ya pokoknya di gambar yang bagian atas, hanya ada satu titik atom saja di situ, itu kita sebut sebagai sel yang primitif. Sementara kalau yang di bawahnya itu kan satu garis itu bisa mencapai bisa menghubungkan bahkan 3 sampai 4 titik ya. Nah, itu kita sebut sebagai sel yang tidak primitif atau sel non primitif istilahnya nanti. Nah, sel primitif dan sel non primitif ini nanti erat kaitannya dengan pilihan vektor basis dalam kisi Bravais, di mana pada kisi 2 dimensi yang sama luasnya, sel tak primitif merupakan kelipatan dari sel primitif dan tidak ada hubungan antara sel primitif dengan kisi yang non Bravais seperti itu. Nah, jadi memang nanti dia susunannya hanya lebih erat kaitannya dengan yang Bravais saja. Itu perbedaan sel primitif dan sel tidak primitif. Nah, dalam bentuk bangun kristal yang lebih kompleks, terutama peran ruang kosong atau celah yang terdapat di antara atomnya itu akan menjadi penting. Nah, contohnya pada kristal yang ada celah kosongnya itu, nah ruang kosongnya ini dapat ditempati oleh partikel-partikel lain, sehingga nanti terbentuklah interaksi fisika ataupun kimia di antara partikel tersebut dengan si unit selnya. Jadi seperti yang pada gambar ini tadi, itu kan ada bagian kosong ya di antara satu titik dengan titik yang lain itu. Nah, itu bagian kosong tersebut akan bisa dimanfaatkan untuk menyisipkan atom-atom lain. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memperbaiki sifat dari si materialnya. Entah itu nanti kita menambah kekerasannya, menambah kekuatannya, menambah kelenturannya, atau mungkin meningkatkan daya hantarnya, ya macam-macam lah maksud dan tujuan dari penambahan unsur lain itu. Udah dia. Nah, kemudian karena tadi ada penyusupan oleh atom-atom lain, dan juga harus ada juga interaksi antara atom-atom penyusunnya tersebut, entah itu aluminium berarti dia harus
Ketika dia membentuk logam aluminium murni, dia harus berikatan antara satu atom aluminium dengan atom-atom aluminium lainnya. Nah, interaksi antar atom di dalam material ini, terutama untuk zat padat, itu ada beberapa jenis, di mana dulu mungkin sudah pernah kita bahas, yaitu ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam seperti itu. Nah, ikatan tersebut terbentuk karena interaksi yang terjadi antara sekelompok atom, sehingga energi sistem bersamanya biasanya nanti akan lebih kecil dari energi atom-atom penyusunnya dalam keadaan terpisah. Nah, nanti setiap molekul zat tertentu dia memiliki struktur dan komposisi atom tertentu juga yang akan sifatnya itu sangat khas. Nah, biasanya kalau salah satu atomnya hilang dari molekul itu, nanti akan ada atom lain yang terikat untuk menggantikan posisinya tersebut. Nah, biasanya ketika atom lain yang terikat pada posisi itu, dia akan menghasilkan jenis molekul yang lain, di mana nanti otomatis sifatnya pun juga akan berbeda dengan molekul yang jenisnya sama semua. Nah, energi kohesi kristal, itu energi ikatan antar kristal, itu merupakan energi yang diperlukan untuk memecah ataupun memisahkan kristal menjadi komponen-komponennya yang berupa atom netral dan bebas. Nah, apabila komponen kristal berupa ion positif dan ion negatif, maka energi kohesinya akan lebih tepat disebut sebagai energi Kisi. Jadi, energi Kisi ini biasanya kalau untuk komponen-komponen yang modelannya terikat secara ion positif dan ion negatif seperti itu. Nah, ini yang bisa menjadi patokan untuk melihat apakah bagaimana cara gaya ikat tersebut terjadi. Nah, jadi gaya ikat itu adalah resultan gaya tarik elektrostatik di antara proton dan elektron, dan ada juga dipengaruhi oleh gaya tolak elektrostatik, yaitu antara proton dengan proton. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika membentuk suatu molekul, sebelum akhirnya dia membentuk suatu material, molekul itu terdiri dari susunan berbagai jenis atom. Jadi satu atom dengan atom yang lain. Nah, nantinya antara satu atom dengan atom yang lain itu akan ada interaksi. Jadi di dalam atom itu sendiri dia ada interaksi elektrostatik, yaitu antara proton dan elektronnya. Nah, nanti ketika satu atom berinteraksi dengan atom yang lain, otomatis proton atom pertama akan berinteraksi juga dengan proton atom kedua. Inti atom pertama dengan inti atom kedua itu juga akan saling berinteraksi. Itu yang kita sebut sebagai gaya tolak elektrostatik proton dan proton. Sementara proton inti 1 dia akan berinteraksi dengan elektron inti 1 dan elektron inti 2, dan begitu juga sebaliknya, inti 2 akan berinteraksi juga dengan elektron 1 dan elektron 2. Jadi karena kompleksitas gaya di dalam struktur itu, maka nantinya kita akan bisa mendefinisikan jenis gaya tolaknya tersebut. Nah, jadi kalau gaya tolaknya R ini adalah gaya tarik antar proton dan elektron, sementara R0 itu adalah gaya tolaknya. Nah, jadi kalau gaya tariknya lebih besar daripada gaya tolak, maka nanti
gaya tariknya akan lebih besar sehingga molekulnya bisa terbentuk. Jadi akan ada gaya tarik antar atomnya. Tetapi kalau ternyata gaya tolak intinya yang lebih besar, itu biasanya tidak mungkin terjadi suatu molekul atau suatu material karena memang dia tidak bisa saling bersatu. Nah, ketika gaya tarik dan gaya tolaknya sama besar, itu juga biasanya jarang terjadi susunan molekul. Sementara kalau gaya tarik dan gaya tolaknya hampir sama, itu biasanya disebut sebagai jarak keseimbangan atau jarak ikatan. Ini ketika jaraknya itu hampir sama, nanti ikatannya akan lebih stabil biasanya antara jarak gaya tarik dengan gaya tolaknya, besarnya gaya tarik dan gaya tolak. Kemudian kita bisa lihat di sini modelan ilustrasi hubungan antara energi tarik dan tolak di dalam molekul. Jadi jika gaya tariknya mendekati tak hingga atau energi potensial sistemnya itu sama dengan 0. Nah, nanti nilai R-nya akan semakin kecil atau gaya tariknya akan semakin kecil. Nah, nilai negatif energi potensialnya akan semakin bertambah. Nah, jika jarak pisah, jarak ikatnya itu R-nya sama dengan R0, maka nanti energi potensialnya mencapai maksimum. Jadi seperti kondisi seperti ini yang dikatakan sebagai kondisi yang paling ideal untuk membentuk suatu ikatan molekul seperti itu. Jadi jarak antara gaya tarik dan gaya tolaknya itu hampir sama besarnya. Nah, di dalam ikatan ionik itu dia biasanya terjadi akibat adanya serah terima elektron antara satu atom dengan atom yang lain. Nah, jadi kedua ionnya itu berlainan jenis, dia nanti akan saling tarik-menarik, sehingga akhirnya nanti mereka akan saling mendekati, karena memang yang satunya ion positif, yang satunya ion negatif, mereka prinsipnya saling membutuhkan. Nah, walaupun demikian, nanti distribusi muatannya tidak akan tumpang tindih, walaupun mereka saling tarik-menarik, antara satu atom dengan atom yang lain itu dia tidak akan tumpang tindih distribusi muatannya. Karena pada jarak tertentu akan timbul gaya tolak, sehingga nanti akhirnya timbullah jarak keseimbangan R0 antara gaya tarik dan gaya tolaknya. Nah, gaya tolaknya itu muncul pada asas larangan Pauli yang kemarin sudah kita bahas, di mana nanti awan elektron kedua ionnya tidak boleh saling tumpang tindih, sebab nantinya akan ada tingkatan elektron yang diisi oleh lebih dari satu ataupun dua elektron. Nah, jadi ini ilustrasi energi tolak dan tarikan di dalam ikatan ionik. Jadi memang mereka karena adanya jarak tersebut yang bisa dipertahankan, maka tidak mungkin ada tumpang tindih muatan seperti itu. Nah, ini struktur ikatan maksud saya bukan struktur ikatan ini. Struktur kristal yang umum terbentuk akibat adanya ikatan ionik. Jadi ada model yang simple cubic,
atau kubus sederhana seperti pada gambar 1. Jadi pada gambar 1 itu apa namanya? Jadi ada 3 jenis kisi kristal yang mungkin terbentuk untuk ikatan ionik. Ada yang kubus sederhana, lalu ada yang kubus berpusat muka, dan ada juga kubus yang berpusat badan. Nah, kalau kubus sederhana itu biasanya atomnya hanya ada di pojok-pojokannya saja, seperti pada gambar 1. Kalau yang kubus berpusat muka itu selain ada di pojok-pojokannya itu, ada juga atom yang di sisinya. Nah, jadi seperti pada gambar ini, ada atom yang juga tersusun di sisi-sisinya, di ke-6 sisi dari kubus tersebut. Nah, berbeda lagi dengan atom berpusat badan. Kalau atom berpusat badan itu kubus berpusat badan maksud saya, itu atomnya selain ada di pojok-pojokannya itu juga ada di tengah-tengahnya, di bagian tengah dari kubusnya. Nah, itu jenis-jenis kisi kristal yang mungkin terbentuk di dalam ikatan ionik. Nah, kalau kita lihat sifat kristal ionik, itu dia ada beberapa sifat yang biasanya mencirikan kristal ionik, yaitu kristal yang terbentuk biasanya relatif lebih keras dan stabil, dan untuk perilaku konduktivitasnya biasanya dia merupakan konduktor yang tidak terlalu baik karena tidak adanya elektron bebas di dalam struktur kristalnya. Lalu untuk suhu penguapannya biasanya lebih tinggi, itu baru akan mulai menguap sekitar 2000 Kelvin, 20.000 Kelvin, 2000 maksudnya, 2000 Kelvin. Dan umumnya dia tidak tembus cahaya, jadi bentuknya mampat padat seperti itu, dan dia mudah larut ke dalam cairan yang polar. Jadi untuk memudahkan atau melarutkan material yang berstruktur ikatan ionik, itu biasanya dia akan lebih mudah untuk larut di dalam cairan yang polar. Lalu dia bisa juga menyerap radiasi inframerah. Kemudian ada yang kedua, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang memang terbentuk secara bisa dikatakan untuk menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen ini, kita benar-benar membutuhkan mekanika kuantum yang kemarin. Berbeda dengan ikatan ionik, itu masih bisa dijelaskan secara sederhana karena adanya saling butuh ya antara ion positif dan ion negatif, sehingga mereka bisa saling serah terima elektron. Sementara kalau ikatan kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian bersama satu elektron oleh 2 atom biasanya. Nah, tapi tentu saja ikatan kovalen ini tidak hanya terjadi antara 2 atom itu saja, tapi dari banyak atom-atom ya, sehingga akan muncullah nanti pemakaian bersama elektron-elektron di dalam struktur ikatan kovalen ini. Jadi konsepnya itu adalah pemakaian bersama atau sharing, sehingga nanti ada yang memang membutuhkan elektron tersebut, ada juga yang sebenarnya tidak dia butuh tetapi bisa berbagi seperti itu. Jadi tidak ada yang memberi dan tidak ada yang menerima, tetapi yang ada adalah saling meminjamkan saja. Nah, elektron-elektron yang membentuk ikatan tersebut biasanya sifatnya lokal, jadi dia hanya terdapat di daerah yang adanya atom-atom yang terlibat. Jadi ikatan kovalen tersebut hanya berlaku untuk atom-atom yang terlibat itu saja. Contohnya misalnya
ada satu elektron yang dipakai oleh dua atom secara bersamaan. Nah, ikatan kovalen hanya berlaku untuk wilayah dua atom itu saja. Dia tidak bisa digeneralisir untuk seluruhnya. Tetapi kalau misalnya di dalam struktur itu ada banyak elektron yang bisa dipakai secara bersama-sama, maka bisa dikatakan bahwa disitulah akan muncul juga ikatan-ikatan kovalen yang lain. Nah, biasanya nanti ketika ikatan kovalen ini terjadi, dia akan menempati orbital dengan ikatan spin yang berlawanan arah. Jadi, seperti yang kemarin kita bahas di mekanika kuantum, bahwa spin itu dia pasti berlawanan arah ketika sudah menempati orbital yang sama. Jadi yang satunya spin negatif, yang satu spin positif. Nah, jadi ketika ikatan kovalen ini terbentuk, dia juga akan memaksa elektron-elektron tersebut memiliki spin yang berbeda ketika sudah menempati orbital yang sama. Nah, biasanya zat padat yang berikatan kovalen itu memiliki energi ikat yang kuat, sehingga dia akan memberikan sifat yang relatif lebih keras jika dibandingkan dengan zat padat yang ionik. Kenapa? Karena memang dia bisa dibilang prinsip dasarnya adalah pemakaian bersama. Jadi akan ada gaya tarik antara satu elektron tersebut dengan kedua inti atom. Nah, berbeda dengan ikatan ionik. Kalau ikatan ionik memang yang satunya diberikan elektronnya. Jadi bisa dikatakan elektron yang sudah diberikan tersebut ikatannya dengan inti atomnya akan lebih lemah. Dia akan cenderung terikat lebih kuat kepada atom yang menerimanya. Itu perbedaannya antara ikatan kovalen dengan ikatan ionik. Makanya pada ikatan kovalen strukturnya lebih cenderung lebih kuat dibandingkan dengan ikatan ionik. Nah, ini contoh struktur kristal di dalam ikatan kovalen. Strukturnya contohnya pada karbon ya, ada karbon ini struktur kristalnya adalah tetrahedral. Jadi kalau disusun dalam bentuk kristal, dalam bentuk intan, itu dia akan sangat termampatkan dan sangat kuat. Jadi kenapa saya katakan dia kovalen dalam ikatan kovalen ini dia strukturnya seperti ini. Jadi kan kalau tadi kita lihat di mana ini? Di ionik ini seluruh kisinya itu membutuhkan atom ya. Sementara kalau di dalam karbon ada beberapa titik yang kosong. Nih, bisa dilihat tidak semua pojok terisi oleh atom. Nah, pojok-pojok yang kosong inilah nantinya yang akan mengikat atom lain, membutuhkan elektron dari atom yang lain, seperti itu. Jadi nanti struktur yang kosong ini akan mengikat elektron dari atom yang lain, begitu pula sebaliknya. Jadi atom yang lain itu juga ketika dia kosong, dia akan mengikat elektron dari atom-atom karbon yang lain. Jadi kalau karbon itu nantinya sudah terikat dengan sesama karbon membentuk intan, karena mereka pada dasarnya saling membutuhkan, saling memakai secara bersamaan satu elektron, maka ikatannya yang terbentuk pun akan lebih kuat lagi, seperti itu. Itu untuk ikatan kovalen dan bentuk struktur kristalnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana sifat kristal dari ikatan kovalen tersebut. Nah, biasanya untuk kristal yang berikatan kovalen, dia tidak mudah larut di dalam pelarut biasa. Jadi memang dia membutuhkan pelarut yang khusus seperti itu. Dan biasanya dia merupakan penghantar yang buruk, entah itu thermal ataupun listrik.
karena memang dia tidak punya elektron yang bebas juga. Jadi jangankan elektron bebas, mereka saja kekurangan elektron. Jadi otomatis nanti akan saling membutuhkan, saling pinjam meminjam. Jadi bisa dikatakan tidak ada elektron bebas di sana. Lalu biasanya ada beberapa yang dapat dengan mudah ditembus cahaya, contohnya di intan. Lalu beberapa kristal kovalen ini dia sangat keras karena energi kohesif kristalnya ini sangat tinggi. Jadi energi ikat antar kristalnya itu sangat tinggi. Nah, sebagai kristal material yang berikatan kovalen nanti dia akan memiliki titik leleh yang juga sangat tinggi. Contohnya saja pada intan itu titik lelehnya berada pada 4000 derajat Celcius seperti itu. Nah, itu untuk kristal-kristal yang berikatan ionik dan yang berikatan kovalen. Nah, bentuk ikatan kristal yang ketiga itu adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam ini adalah bisa dikatakan ikatan yang cukup unik. Kenapa cukup unik? Karena memang dia memiliki elektron valensi yang dengan sangat mudah bergerak di antara atom-atomnya. Nah, karena adanya elektron valensi yang bisa bergerak bebas itu mengelilingi satu inti dengan inti-inti yang lain, jadi dia mudah berpindah. Dia akan pergerakannya itu nantinya akan menyerupai suatu awan atau bisa juga disebut sebagai gas elektron, di mana awan atau gas elektronnya ini membungkus kisi atau ion-ion positif di dalam kristal tersebut. Jadi ion-ion positif ini adalah struktur dasar dari logam ya. Jadi kalau kovalen tadi dia bisa terikat dengan serah terima elektron, sementara pada ionik itu ada serah terima antar elektron, biasanya terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Sementara kalau logam umumnya di dalam kristalnya itu seluruhnya adalah ion positif karena memang itu yang membentuk struktur dasar dari logam. Sebenarnya seharusnya secara teori tidak mungkin muncul tuh ikatan yang terjadi antara sesama ion positif. Tetapi itulah makanya saya katakan bahwa ikatan logam ini adalah ikatan yang cukup unik karena walaupun dia terdiri dari ion-ion positif, ternyata mereka tetap bisa saling berikatan satu sama lain. Nah, efeknya adalah di dalamnya itu akan muncul elektron-elektron yang bebas atau elektron valensi yang bebas dari masing-masing atom. Sehingga nanti muncullah elektronnya itu bisa bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik ataupun panas dengan cukup baik. Nah, ikatan logamnya ini nanti bertindak sebagai perekat yang dapat mengikat ion-ion positif untuk membentuk suatu kristal logam. Nah, logam itu dicirikan sebagai suatu material yang memiliki konduktivitas listrik tinggi dan energi termal yang konduktivitas termal yang baik. Itu pada ikatan logam. Nah, biasanya dalam logam itu struktur kristal yang paling umum itu berupa kubus berpusat muka atau FCC, lalu kubus berpusat badan atau BCC, body center cubic ya, dan hexagonal closed pack. Jadi dia bentuknya adalah struktur heksagonal. Nah, energi kohesi di antara ikatan logam itu cenderung berada dalam rentang energinya sekitar 1 sampai 3 elektron volt. Nah, ini akan memberikan akibat elektron valensi dalam logamnya itu kurang terikat kuat kepada intinya, kepada inti atomnya. Nah, ini bisa dikatakan jika dibandingkan dengan kovalen dan ionik, ikatannya itu lebih lemah untuk si ikatan elektron valensinya ya. Nah, ini yang menyebabkan elektron valensinya bisa bergerak bebas seperti itu. Nah, di samping itu karena si elektron valensinya itu mudah bergerak juga,
dia akhirnya akan mudah untuk berinteraksi dengan cahaya tampak. Seperti pada efek fotolistrik yang kita bahas sebelumnya. Nah, hal ini juga menyebabkan logam menjadi lebih kompak dan tidak mudah untuk ditembus oleh cahaya, karena memang cahaya yang diberikannya itu nantinya akan dihamburkan seperti itu, atau dia akan melepaskan elektronnya seperti pada efek Compton. Nah, ini contoh struktur kristal yang umum membentuk ikatan logam nih. Jadi ada struktur yang heksagonal seperti pada gambar ini. Jadi memang dia tersusun antara satu atom dengan atom yang lain yang sama-sama bermuatan positif seperti itu. Nah, jadi pada struktur ikatan logam itu ada ikatan antar teras atom. Maksudnya itu adalah orbital atom yang terisi penuh dengan elektron, nantinya bersama-sama dengan inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang bebas. Jadi bisa dikatakan teras atom itu maksudnya atom yang memang sudah full terisi oleh elektron, dan dia nanti dikelilingi oleh elektron-elektron bebas atau elektron-elektron valensi dari setiap si atom itu. Nah, untuk sifat kristal logam itu biasanya dia tidak tembus cahaya, dia kompak dan padat biasanya. Lalu permukaannya umumnya terlihat mengkilap. Lalu dia memiliki sifat konduktivitas listrik dan thermal yang baik, dan dia dapat dilarutkan ataupun dicampurkan dengan logam lain. Jadi dia bisa membentuk senyawa baru karena ikatan logamnya itu tidak bergantung kepada pertukaran elektron, tetapi memang atas dasar kebutuhan saja. Dan nanti atom-atom ataupun unsur-unsur yang lain itu bisa juga mengikat ataupun menggantikan posisi atomnya, atau bahkan mungkin mengisi kekosongan antar struktur atom yang terbentuk seperti itu. Itu untuk ikatan logam, ikatan kovalen, dan ikatan ionik yang ada di dalam zat padat. Sampai di Bu, sini izin bisa bertanya, Bu. Iya, Kalau misalkan cermin gitu, itu termasuk kristal logam nggak, Bu? apa? Cermin, Bu. Cermin. Kalau Iya, Bu. cermin itu dia bukan berikatan logam. Jadi dia bukan logam cermin itu. Kecuali mungkin nanti senyawa di belakangnya itu ya. Jadi kalau cermin itu kan sebenarnya terbentuk dari kaca yang dilapisi oleh lapisan perak ya. Perak agen O3 itu apa sih? Perak perak nitrat ya, perak nitrat. Nah, jadi kalau si kacanya itu sendiri itu dia bukan memiliki ikatan logam. Dia lebih kepada ikatan kovalen dan strukturnya itu amorf, dan nanti dilapisi oleh senyawa perak nitrat itu, makanya dia membentuk cermin. Jadi dia tidak memiliki ikatan logam di dalamnya, tidak terikat secara logam. Walaupun ya ada kandungan peraknya juga sih, perak itu kan logam ya. Cuman karena peraknya itu berikatan dengan nitrat yang mana itu bukan logam, akhirnya sifat logamnya tidak dominan di dalam senyawa itu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Atau ada yang ingin didiskusikan lagi?
Oke, saya ada tugas individu untuk kalian, yaitu mengenai kisi kristal yang tadi. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas mengenai kisi-kisi kristal, dan yang kita bicarakan itu adalah kisi kristal yang bisa dikatakan sempurna. Tetapi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa tidak ada sebenarnya kisi kristal yang benar-benar sempurna bahkan 100%, seperti itu nggak mungkin. Pasti akan selalu ada cacatnya. Nah, tugas kalian adalah coba tolong dijelaskan mengenai cacat kisi pada kristal yang mungkin terjadi. Lalu jelaskan juga faktor penyebab terjadinya cacat tersebut dan apa efek yang ditimbulkan ketika cacat tersebut terjadi. Apakah efeknya lebih baik kristalnya atau justru memperburuk kondisi kristal seperti itu. Lalu ya pokoknya jelaskan saja apa efek yang ditimbulkan oleh cacat tersebut. Nah, ini tugas individunya. Saya ingin dikumpulkan hari ini dan jamnya terserah kalian mau jam berapa. Jam 11.59. Izin bertanya, Bu. Malam boleh nggak, Bu? Malam. 11.59 PM, Bu. Oh, Dua. 11.59, 11.59, Bu. 23.59, Bu. nggak bisa Bu, maaf, Bu. di ininya nggak bisa, di Teams-nya nggak bisa diatur 11.59. Bisanya 11.30. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau gitu nanti dikumpul hari ini paling telat jam 11.30 ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. 23.30 maksudnya. Baik Ibu. Iya. Oke. 11.30 malam, Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Tugasnya cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, nanti dikumpulkan dalam format PDF ya. Ya, Bu. Kalau bisa kalian sisipkan gambarnya Bu, itu baik. lebih baik sih. Bu, izin aja, Bu. Iya. Ini tugasnya diketik atau ditulis tangan, Bu? Kalau saya sih sebenarnya lebih senang ditulis tangan ya, kalau kalian ditulis tangan. Cuman ya seandainya kuliah kalian hari ini padat, ya bolehlah diketik juga nggak masalah. Terima Oke, kasih baik, Bu. banyak. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Baik, kalau gitu sekian untuk kuliah hari ini. Nanti saya berikan materi ini di Teams ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, ini nggak absen ya? Assalamualaikum, Ibu. Halo, guys.